Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di mesbah keluarga ini. Bapak Ibu, sebelum kita untuk lebih dalam merenungkan kebenaran firman-Nya, saya terlebih mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini di dalam keluarga kami bersama-sama memuji Tuhan, dan kini tiba saatnya kami mau bersama-sama juga untuk belajar akan kebenaran firman. Tuhan pimpin sepanjang pemberitaan firman-Mu ini, supaya kemudian kami bisa mengerti, terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas itu, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga setiap apapun itu adalah isi hati Tuhan untuk kami bersama-sama renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, bersabdalah bagi kami saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, khusus Jemaat GKR Gedong. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu di dalam mesbah keluarga kita dengan satu topik perenungan kebenaran firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan bagian ini untuk kita Bapak Ibu sekalian. Mari buka Alkitabnya dan perhatikan baik-baik. Judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tentu kita sebagai orang Kristen, kita merindukan akan penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tapi kita juga lupa kadang-kadang untuk mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa di dalam penyertaan Tuhan itu, kita akan mengalami yang namanya suka dan duka Bapak Ibu sekalian. Ada suka dan ada duka yang terus-menerus Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Rasanya sudah mau 2 tahun lebih virus pandemi corona ini melanda Indonesia, termasuk keluarga kita. Mungkinkah kita bertanya, di mana penyertaan Tuhan yang sempurna itu? Bapak Ibu, penyertaan Tuhan yang sempurna itu terbukti ketika kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan seluruh jemaat GKR Gedong saat ini melakukan ibadah mesbah keluarga ini. Ini adalah salah satu bentuk wujud nyata di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna sekali. Bapak Ibu perhatikan, kita perhatikan baik-baik bagaimana seorang penulis Mazmur memberikan sebuah satu gambaran kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang harus berlindung di bawah naungan Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna itu, yang pertama adalah kita harus terus bersandar kepada Tuhan, bersandar di bawah naungan Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Bapak Ibu sekalian, di sini seorang pemazmur mau mengatakan kepada kita sebagai pembacanya, supaya kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan yang maha kuasa itu. Kita harus bersandar kepada Dia yang sungguh memiliki kekuatan yang dahsyat. Kita harus sadar juga di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah kaum yang sangat-sangat lemah, butuh sosok, butuh perlindungan seorang yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita lemah. Maka kita juga harus menyadari bahwa ada sekutu kita, yaitu Allah. Maka kita harus terus-menerus bersandar di dalam kuasa-kuasanya itu. Kita harus terus bersandar di dalam perlindungan yang maha tinggi itu. Nah, dampak atau konsekuensi dari ketika kita berlindung, ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan senantiasa. Maka yang ketiga, kita akan mengatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu sekali lagi, seperti pembukaan yang saya bilang tadi, bahwa tidak sedikit penderitaan, tidak sedikit penganiayaan, tidak sedikit godaan, ujian yang kita alami sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Di sini digambarkan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, penderitaan itu lepas dari diri kita. Tidak. Kita jangan bodoh di dalam memahami bagian ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ada banyak sekali orang Kristen berkata ketika engkau di dalam Kristus maka semuanya baik-baik. Engkau tidak akan mengalami masalah. Baik itu ekonomi, baik itu di dalam keluarga dan sebagainya macam. Tidak Bapak Ibu sekalian. Justru Tuhan terkadang mengizinkan sebuah masalah di dalam keluarga kita, di dalam usaha, bisnis dan sebagainya macamnya. Tuhan menguji kita sejauh mana kita terus-menerus bersandar kepada Allah yang kuat itu. Tuhan terus menguji kita sejauh mana kita sadar diri bahwa kita adalah kaum yang lemah. Sekali lagi kita harus bersandar di bawah naungan maha tinggi itu. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kita dalam jerat mara bahaya ini. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita selalu dibarengi dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersandar sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, maka kita akan melihat dengan mata iman kita bahwa kita akan berkata kemudian di dalam iman kita. Kita akan berkata bahwa Dia yang akan melepaskan kita dari penangkap jerat burung. Bapak Ibu, ini tentunya sebuah kiasan dari seorang pemazmur bahwa ini diumpamakan kita ini di depan, di belakang, samping, dimanapun segala arah ada jebakan-jebakan yang kemudian akan membuat kita jatuh tergeletak Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak terus-menerus mau mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mau bersandar kepada Tuhan, maka kita akan jatuh Bapak Ibu sekalian. Kita akan jatuh sedemikian rupa. Tapi kemudian ketika kita tahu ada jerat, ada seluruh jebakan-jebakan yang sengaja dilakukan oleh orang dunia supaya kita jatuh. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka pemazmur mengatakan engkau akan dilepaskan dari jerat mara bahaya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tadi yang pertama saya bilang bahwa kita harus senantiasa bersandar di bawah naungan yang maha tinggi, seperti ayat 1 sampai ke 3 itu. Nah, yang kedua, terakhir, ya, poin kedua untuk kita terus mengerti bagian ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu adalah kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap kehidupan kita. Kita tidak perlu terlalu khawatir saya katakan. Betul bahwa dalam kehidupan kita ada kekhawatiran Bapak Ibu. Itu wajar. Karena kalau tidak ada lagi kekhawatiran, maka kita tidak sadar bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Tapi kalau Tuhan izinkan ada kekhawatiran terjadi di sana, maka kita sadar betul bahwa kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Seperti yang tadi awal itu saya bilang. Bapak Ibu sekali lagi, yang keempat perhatikan baik-baik. Dengan kepatnya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan itu setia kepada kita, kendati pun kita tidak setia, saudaraku, Bapak Ibu sekalian.
Tuhan itu setia di dalam melindungi kita. Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu diumpamakan seperti perisai dan pagar tembok. Siapa yang bisa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menembus pagar itu? Tidak bisa. Tidak bisa ada satu orang pun yang bisa menembus pagar itu. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, kalau Tuhan sudah menaungi kehidupan kita, maka tidak ada satu pun yang bisa menembus pertahanan kita. Ingat sekali lagi, banyak sekali jebakan-jebakan yang dunia sengaja supaya kita jatuh di dalam jebakan itu. Tapi ketika kita bersandar, ketika kita tidak terlalu khawatir, kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa bersama kita, maka kita akan tidak jatuh di dalam jebakan itu. Tuhan adalah perisai kita. Dia bagaikan pagar, dia bagaikan tembok pelindung dalam diri kita. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita memiliki bisnis dalam keluarga kita, dalam studi kita sebagai mahasiswa anak sekolah, kita tidak perlu terlalu khawatir, Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang kekhawatiran itu menghantui kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan sanggup menjawab kekhawatiran kita itu. Kita lupa kemudian bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari permasalahan, dari tantangan kehidupan yang kita alami. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dikatakan ayat kelima, pemazmur mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu, tentunya pemazmur adalah seorang pengembara di padang gurun, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam kehidupan orang Israel zaman itu, ya kita tahu bahwa padang gurun itu di malam hari itu begitu ekstrim sekali. Ada dinginnya, ada binatang-binatang buas. Biasanya di malam hari itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita lebih rentan jatuh di sana, di dalam kita lebih rentan di dalam serangan musuh kita, karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu, gelap. Waktu itu nggak ada listrik, Bapak Ibu sekalian, nggak ada alarm ketika ada musuh mau masuk ke rumah, nggak ada. Justru itu, maka dari itu penulis mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi malam hari pasti ada godaan, ada tantangan juga. Siang hari juga gitu, ada aja orang yang pasti akan menghajar kita. Seorang penulis menggambarkan bagaimana pengalaman perjalanan dia bersama dengan Tuhan. Bahwa di siang hari dia tahu bahwa banyak musuh yang mungkin ada penyamun, ada perampok, ada yang akan menembak dia, memanah dia dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Nah, penulis di sini sadar betul bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir akan bagian itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita punya perisai, yaitu Allah itu sendiri. Nah, tapi juga pemazmur tidak kemudian mau mengatakan kepada kita konyol di sini. Ada, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerti, kita melihat fenomena kehidupan Kristen gitu ya. Di awal mula-mula pandemi ini, ada banyak orang mengatakan kita tidak perlu khawatir, kan ada Tuhan. Keluar aja ya keluar, nggak usah protokol gitu. Itu juga nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan ketika memberikan kita keselamatan, Tuhan tidak melepaskan tanggung jawab kita. Tuhan tidak melepaskan akal sehat kita untuk mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak. Tuhan terus memberikan kita tanggung jawab untuk terus menjaga hidup kita. Bukan kemudian ketika kita tahu kan ada Tuhan, ya sudah semena-mena saja. Kita tahu di hadapan kita ada jurang maut, kita sengaja lompat di sana. Itu juga nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Justru kita harus terus wanti-wanti di sana. Kita jangan bodoh, Bapak Ibu sekalian. Di situasi pandemi saat ini, betul bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Tapi kita jangan konyol, kita jangan gegabah, Bapak Ibu sekalian. Kita harus terus-menerus menjaga protokol kesehatan. Kita pakai masker. Kita harus saling mengingatkan sebagai keluarga. Jadi di momen belajar firman Tuhan di sebuah keluarga ini, kita saling mengingatkan, kita jangan terlalu khawatir, betul. Tapi kita juga jangan gegabah. Khusus konteks kita sekarang di Indonesia, bahwa kita sedang dilanda oleh virus corona. Betul bahwa ada Tuhan yang menjaga kita, tapi kita jangan konyol sekali lagi. Kita harus terus taat protokol dari pemerintah, menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya macamnya. Jadi ada dua poin ini yang perlu kita renungkan ketika kita ingin merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama tadi sekali lagi saya ulangi, yaitu harus terus bersandar di bawah naungan Tuhan. Ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua,
kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap masalah kehidupan kita. Itu dari ayat 4 sampai yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan ayat ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan menolong kita dan kita tidak tahu bagaimana cara bentuk pertolongan Tuhan. Yang penting kita harus bertanggung jawab juga di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya firman Tuhan yang singkat ini Tuhan terus menolong kita. Bapak Ibu, ada beberapa poin perenungan kita di dalam kehidupan kita, khusus di dalam mesbah keluarga ini. Yang pertama, sudah sejauh mana kita bersandar atau berlindung di bawah kaki Tuhan? Ya, sekali lagi, sudah sejauh mana kita berlindung di bawah kaki Tuhan? Yang kedua, sudah sejauh mana kita tidak terlalu khawatir dalam kehidupan kita? Yang ketiga, sudah sejauh mana kita merasakan penyertaan Tuhan itu dengan sempurna? Ketiga poin ini mari kita diskusikan di dalam keluarga kita, supaya iman kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyampaikan firman. Tapi kami percaya kepada Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti berkata-kata bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami sudah dengarkan Tuhan terus berkati itu, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom.